Kak Bintang, melihat hari ini diundang dalam acara Gema Pemuda, mungkin boleh dijelaskan sedikit Kak tadi apa saja sih yang diberikan oleh Kak Bintang sendiri? Ya, terima kasih ya sudah diundang oleh Gema Pemuda. Saya perwakilan dari Dinas Kesehatan DKI gitu. Nah, tadi saya menyampaikan tentang sedikit untuk memahami bagaimana kesehatan mental remaja khususnya wilayah Jakarta ya untuk saat ini gitu. Dan tadi itu ada sedikit data-data tentang kesehatan mental dan ternyata tahun 2026 ini pesat ya meningkat untuk data gangguan kesehatan mental khususnya di 3 masalah mental, yaitu yang pertama masalah gangguan perilaku, yang kedua gangguan kecemasan, dan yang ketiga gangguan depresi. Itu pada mental remaja di Jakarta yang tinggi tingkat prevalensinya. Oke, Kak, memang se-ekstrim itukah akhirnya ada peningkatan yang cukup jauh pada mental anak-anak zaman sekarang? Apa mungkin karena kurangnya dukungan atau support dari keluarga Kak, atau seperti apa sih Kak untuk latar belakangnya gitu Kak? Saya kira tadi juga saya jelasin faktor-faktor penyebabnya ya. Pertama tadi itu ada 4 sih. Pertama dari tekanan ekonomi gitu kan. Terus yang kedua juga tekanan tugas-tugas dalam belajar gitu. Nah, ini sistemnya mungkin bisa nanti dievaluasi supaya tidak tidak banyak mungkin tugas-tugas yang membuat para pelajar itu stres. Kemudian kondisi keluarga juga gitu. Dan masalah relasi itu sangat mempengaruhi faktor-faktor penyebabnya. Saya kira juga sangat penting ya untuk menyikapi untuk masalah remaja ini, karena remaja Jakarta kan tadi saya lihat tuh 1,57 juta jiwa. Jadi kurang lebih 40% loh yang mengalami itu bisa 500-600 ribu kan. Nah, itu sudah banyak ya saya kira. Dan sangat penting untuk dilihat gitu. Oke, Kak, melihat sekarang remaja sekarang memang apakah selain tadi ada latar belakang mungkin sosial ya, teman ataupun keluarga, mungkin ada latar belakang apa sih? Apa mungkin karena mereka sendiri kurang atau mungkin rasa untuk percaya dengan seseorang atau yang dipercaya itu sulitkah sampai akhirnya berdampak mereka itu apa-apa dipendam dan menimbulkan depresi sendiri, atau bagaimana sih Kak? Mungkin pertama stigma ya. Stigma itu masih besar di masyarakat. Tadi juga ada yang bilang nih. Yang kedua juga masalah keluarga. Berkaitan juga dengan stigma, karena mungkin gimana ya dalam pola asuhnya mungkin disampaikan ya udah kalau ada apa-apa mending diam aja gitu ya. Itu juga banyak, atau misalnya menganggap masalah mental itu adalah aib gitu. Sehingga ya jangan dibilang-bilang di umar-umar, lama-lama menjadi dipendam-pendam, lama-lama menjadi trauma gitu. Terus menjadi masalah yang lebih besar. Makanya saya bilang lebih baik masalah kecil diselesaikan, disampaikan kecil-kecil daripada nanti menjadi besar gitu. Selanjutnya, mungkin dari mental ini akan berdampak besar banget nggak sih Kak, mungkin dalam kehidupan mereka, entah mungkin susah untuk bersosialisasi, atau mungkin mereka tidak agak minder nanti buat di dunia kerja kah, atau seperti apa nantinya Kak dampaknya ke depannya? Ya, maka pentingnya masalah kesehatan mental untuk remaja itu kan gini ya, masalah mental itu dari 3 nih indikatornya: pikiran, emosi, dan relasi atau masalah sosial. Kalau misalnya mental remaja ini tidak bagus, berarti secara kognitif atau pikiran dia tidak dapat belajar dengan baik. Bagaimana dia bisa menjadi masa depan bangsa nantinya kan gitu, untuk Indonesia emas apalagi gitu kepemimpinannya. Terus yang kedua masalah emosi, tentu dia juga menjadi suka marah-marah gitu ya, sensitif, nah menjadi minder, itu kan masalah-masalah emosi gitu. Nah, itu juga sangat penting untuk ke depan bagaimana dia bisa bekerja juga. Kalau misalnya sebelum bekerja, sebelum wawancara udah minder duluan gitu kan, gimana mau mendapat pasti nanti ujung-ujungnya faktor ekonomi juga kesulitan. Terus yang ketiga juga masalah sosial. Nah, indikator sosial ini juga dia kalau misalnya tidak punya punya masalah mental, dia pasti akan sulit untuk bersosialisasi. Oke, Kak, mungkin peran orang tua harusnya seperti apa apabila memang anak ini sudah terlalu jauh ya, mungkin mentalnya sudah kena begitu Kak?
Nah, orang tua saya kira saya minta tolong terutama Bapak Ibu yang memiliki anak remaja, mungkin stigma tentang masalah mental pada remaja itu dikurangi gitu. Lebih baik bertanya ke orang, bertanya ke profesional. Kalau misalnya anak saya sudah begini-begini, apakah itu harus ada terapi tertentu atau kemana saya bisa melakukan terapi gitu. Lebih baik bertanya daripada pemikiran yang salah itu disimpan terus-menerus. Dan juga mengenai pola asuh mungkin Bapak Ibu juga bisa lebih banyak belajar karena zaman juga berubah ya. Oke. Nah, berarti bisa dibilang tahun 2026 bisa dibilang bahwa ini sudah darurat untuk anak-anak remaja untuk dari segi mental dan untuk pribadinya sendiri seperti itu Kak. Betul, betul. Saya kira juga darurat untuk remaja karena yang paling banyak juga secara nasional itu remaja sih. Prevalensi masalah kesehatan mental itu adalah remaja dan usia produktif. Nah, oke Kak, terakhir dong. Apakah ini menjadi peran kita semua Kak? Maksudnya dalam arti tetangga, lingkungan, orang tua supaya mental anak ini tetap baikkah atau bagaimana? Tentu itu adalah perannya semua. Yang pertama itu dalam keluarga, itu yang utama karena fondasi. Kemudian juga secara sosial atau lingkungan. Bagaimana anak itu mengalami masalah sosial ya itu kadang-kadang ya karena dikucilkan atau karena direndahkan gitu kan. Makanya secara sosial atau lingkungan itu juga sangat mempengaruhi untuk membentuk mental remaja ini menjadi lebih baik. Oke, mungkin Kak ada pesan nggak terakhir? Mungkin kan bisa dibilang bahwa sekarang juga latar belakang juga ada namanya bullying dan segala macam ya. Itu kan berpengaruh terhadap mental anak juga. Gimana Mbak? Wah, mungkin sekarang kan zamannya masih ada zamannya bullying Oh ya, benar. Mungkin ada pesan nggak sih Mbak dari Mbak sendiri sebagai orang yang praktisi dalam bidang kesehatan mental begitu Mbak? Nah, pertama memang masih ada masalah bullying baik itu offline maupun cyberbullying ya. Makanya yang pertama yang harus dipupuk adalah fondasi dalam keluarga, pola asuh, keterbukaan itu sangat penting. Kalau misalnya di rumah itu sudah belajar komunikasi terbuka, itu pasti dia akan kalau ada apa-apa dia pasti bilang. Dan kalau ada bullying dia pasti speak up itu minimal ke guru dulu yang di sekolah kan, baru ke orang tua. Tapi kadang-kadang kan ketika speak up remaja itu dibilang nggak usah, ya udahlah gitu. Makanya saya kira itu yang paling penting. Pertama adalah peran keluarga dan diajari untuk komunikasi terbuka.